Halo, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib. Tema kita hari ini adalah peritidaksamaan rasional. Apa itu peritidaksamaan rasional? Adalah peritidaksamaan yang bentuknya pecahan, tetapi penyebutnya memuat variabel, misalnya variabel x gitu ya variabelnya. Nah, contohnya misalnya 5 dibagi x tambah 2 kurang dari 0, atau x min 2 dibagi x tambah 4 kurang dari sama dengan 5, atau 2x ditambah 5 per 3x dikurangi 1 lebih besar dari 0, atau 1 dibagi x plus 1 lebih besar sama dengan 3. Nah, itu beberapa variasi soal nanti yang akan kita pelajari. Nah, hari ini kita mau belajar 3 variasi soal. Nanti akan saya jelaskan step by stepnya. Kita coba untuk contoh soal yang pertama. Tentukan HP dari x min 2 dibagi x plus 3 kurang dari 0. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari pembuat 0, yaitu pembuat 0, pembilang. Pembilang itu yang mana? Pembilang itu yang atas, sedangkan kalau yang bawah namanya penyebut. Pembilangnya siapa? X min 2, tulis taruh sini. X min 2 sama dengan 0. Sekarang kalau min 2 pindah ruas ke kanan, maka dia menjadi plus. X sama dengan 2. Setelah pembuat 0 pembilang, maka yang kedua adalah kita mencari pembuat 0 penyebut. Penyebut itu yang mana? Penyebut itu yang bawah. Siapa dia? X tambah 3. Taruh sini. X tambah 3 sama dengan 0. Kalau 3 pindah ruas ke kanan, maka dia menjadi negatif. X sama dengan min 3. Setelah langkah pertama selesai, sekarang kita coba menuju ke langkah kedua. Langkah kedua apa? Langkah kedua adalah kita membuat pembuat nolnya ini dan pembuat nol yang penyebut itu dalam sebuah garis bilangan. Garis bilangan seperti apa? Kita gambar sebuah garis seperti ini. Kemudian cocoknya nanti min 3 yang sebelah kiri, angka 2 sebelah kanan. Kemudian kita lihat, ini kira-kira yang min 3 putih atau hitam? Dia putih. Kenapa kok putih? Karena kalau penyebut pecahan, penyebut itu tidak boleh bernilai 0. Penyebut tidak boleh bernilai 0. Sedangkan kalau pembilangnya kita lihat pembilangnya. Kalau soalnya dia nggak ada sama dengannya, berarti dia putih. Kalau soalnya ini ada sama dengannya, berarti dia hitam. Jadi gambar garis bilangnya seperti ini. Setelah ketemu langkah kedua, sekarang kita menuju ke langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga kita akan menguji titik. Kita pakai uji titik. Misalkan saja kita ambil angka 0. Angka 0. Kenapa kok angka 0? Karena angka 0 paling gampang. Anak-anak boleh pilih angka di sebelah kiri min 3, atau di antara min 3 sampai 2, atau ke kanan dari 2. Saya ambil 0 kalau dia paling gampang. 0 di mana? 0 ada di sini. Ya, angka 0 ada di area di tengah-tengah sini. Di sini adalah angka 0 ya. Angka 0-nya ada di sini. Nanti angka 0 dimasukkan ke dalam peritidaksamanya ini, sehingga kita hitung hasilnya menjadi 0 dikurangi 2 per 0 ditambah 3. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah min 2 per 3. Yang penting di sini adalah tanda minusnya. Berarti untuk area di sini dia bernilai negatif, sedangkan sebelah kiri positif, sebelah kanan juga positif. Yang terakhir untuk langkah keempat, kita mau gambar keseluruhannya serta mengarsir daerahnya. Gambar lagi garis bilangnya seperti ini. Sebelah kiri min 3, yang di sebelah kanan angka 2, semua putih, semua putih. Tadi kita ambil angka 0 di sini. Ambil angka 0. Dan ternyata hasilnya berapa? Hasilnya negatif. Kita tuliskan di sini, hasilnya negatif. Kalau tengah-tengah negatif, maka sebelah kiri positif, sebelah kanan juga positif. Sekarang kita mau arsir.
Daerahnya yang mana? Lihat soalnya kan kurang dari. Kalau dia kurang dari, maka yang dihasilkan adalah yang min. Kalau soalnya adalah lebih dari, maka yang dihasilkan adalah sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena dia positif. Karena dia kurang, berarti yang kita hasilkan adalah yang negatif. Nah, ini jawabannya. Terus kesimpulannya, penulisan HP-nya bagaimana? Kalau dia diapit di tengah-tengah, maka menulis HP-nya adalah sedemikian sehingga min 3 kurang dari X kurang dari 2 untuk X-nya elemen bilangan real. Sekarang kita coba contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua bagaimana? Tentukan HP dari 4 dibagi 2X min 4 kurang dari sama dengan 1. Kalau untuk model soal seperti ini, sebelah kanan itu harus kita buat dulu menjadi 0. Bagaimana caranya? Caranya adalah angka 1 ini kita rubah dulu, pindah ruas ke kiri. Menjadi 4 per 2X min 4 dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Satunya kita samakan penyebut 2X min 4, maka dia menjadi 4 per 2X min 4 dikurangi bawahnya 2X min 4, otomatis atasnya juga berapa? 2X min 4 kurang dari sama dengan 0. Pakailah tanda kurung di depan ini, ya. Karena penyebutnya sudah sama, maka yang bawah kita tuliskan dulu 2X minus 4. Yang atas bagaimana? Ngitungnya adalah 4 dikurangi 2X, kemudian tanda minusnya yang ini ketemu dengan min 4. Min ketemu min 4, maka dia menjadi plus 4 kurang dari sama dengan 0. Sekarang kita hitung 4 tambah 4 berapa? 8. Berarti yang bagian pembilang, yang bagian di atas min 2X tambah 8, yang bagian penyebut 2X min 4 kurang dari sama dengan 0. Kalau soalnya sudah seperti ini, baru bisa kita cari penyelesaiannya. Langkah pertama, kita mau mencari pembuat nolnya dulu, ya. Pembuat nol pembilang, pembuat nol pembilang. Pembilangnya siapa? Min 2X tambah 8, taruh sini. Min 2X tambah 8 sama dengan 0. Berarti min 2X sama dengan 8-nya pindah ruas. Kalau 8 pindah ruas, maka menjadi minus 8. Berarti X-nya berapa nanti? Minus 8 dibagi minus 2, berarti menjadi 4. Setelah ketemu pembilangnya, sekarang kita mencari pembuat nol penyebut. Penyebutnya yang mana? Ini yang bawah, 2X min 4. Ditaruh sini, 2X min 4 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan min 4 pindah ruas menjadi 4, ya. Berarti 4. Sehingga X-nya berapa? 4 dibagi 2. 4 bagi 2 berapa? 2. Setelah langkah pertama selesai, sekarang kita menuju ke langkah kedua. Langkah kedua apa? Langkah kedua adalah kita menggambar pembuat nol ini semua ke dalam sebuah garis bilangan. Garis bilangnya bagaimana? Kita buat garis seperti biasa seperti ini. Cocoknya berarti yang sebelah kiri angka 2, yang kanan angka 4. Sekarang kita mau cek mana yang putih, mana yang hitam. Kita lihat bagian penyebut sini selalu harus putih. Penyebut harus selalu putih sekalipun soalnya ada sama dengannya. Berarti untuk bagian penyebut yang ini yang 2, ini harus gambar lingkarannya putih. Sekarang kita lihat bagian pembilang, soalnya kan min 2X tambah 8 ada sama dengannya. Kalau soalnya ada sama dengannya, maka lingkarannya adalah hitam seperti ini. Nah, gitu ya. Kalau ini soalnya tidak ada sama dengannya, maka ini gambarnya putih. Setelah ketemu langkah kedua, sekarang kita menuju ke langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Kita mau cek pakai uji titik, ya. Uji titik. Misalnya ambil
angka 0. Angka 0 di mana? Angka 0 di sebelah kirinya 2. Kenapa kau pilih angka 0? Karena angka 0 paling gampang. Sekarang kita masukkan angka 0-nya ini ke dalam tidak sampahnya ini. Kita masukkan ya. Angka 0-nya dimasukin ke dalam sini. Berarti min 2 kali 0, 0 ditambah 8 dibagi 2 kali 0, 0 dikurangi 4, 0 dikurangi 4. Berapa nilainya nih? 8 dibagi min 4. 8 bagi min 4 berapa? Sama dengan negatif 2. Nah, ternyata untuk area yang ada 0-nya dia bernilai apa? Negatif. Angka 0 ada di area yang sini. Ini angka 0 ya. Angka 0. Berarti kalau nanti ini negatif, ini positif, ini negatif. Yang terakhir, kita mau pakai langkah yang keempat. Langkah yang keempat, kita mau arsip gambarnya. Buat lagi garis bilangannya seperti ini. Berarti ini yang min 2 putih, yang sebelah kanan adalah 4, yang hitam, ini yang hitam 4. Tadi angka 0 kita ngambilnya di sini, ini angka 0 ya. Angka 0 ada di samping kiri. Di samping kiri berapa nilainya? Negatif. Lihat, ini negatif, taruh di sini. Berarti nanti tandanya adalah min, ini plus, ini min. Polanya seperti ini polanya. Setelah ketemu min plus min, sekarang kita mau arsir. Lihat soalnya. Lihat soalnya adalah kurang dari, sama dengan. Kalau kurang, yang diarsir adalah yang min sama min. Kalau soalnya lebih dari, maka yang dihasil yang plus. Karena soalnya kurang dari, maka yang dihasil adalah sebelah kiri sama sebelah kanan. Kita arsir ini areanya. Sekarang kesimpulannya, bagaimana menulis HP-nya kalau ke kiri sama ke kanan? Untuk menulis HP-nya, kalau dia kanan kiri seperti ini adalah X sedemikian sehingga X-nya kurang dari 2, kurang saja nggak ada sama dengannya karena dia putih, atau X-nya lebih besar sama dengan. Kenapa kok ada sama dengannya? Karena dia hitam. X lebih besar sama dengan 4 untuk X-nya adalah elemen bilangan real. Sekarang kita coba contoh variasi soal yang ketiga. Bentuknya seperti apa? Tentukan HP dari X pangkat 2 min 3X min 4 dibagi X kuadrat min 4 lebih besar sama dengan 0. Kalau model tipe soal yang ada pangkat 2-nya ini, yang kita lakukan adalah kita harus faktorkan dulu. Bagian pembilangnya kalau kita faktorkan jadi apa? Berarti kita buat dua kurungan seperti ini. Ini X karena depannya X kuadrat. Cari dua angka, kalau nanti dikalikan min 4, tapi kalau dijumlah min 3. Dan nilainya adalah ini angka 4, ini angka 1, ini yang minus, ini yang plus. Kemudian di bawah kita juga faktorkan X pangkat 2 min 4. Kita buat dua kurungan seperti ini. Cari dua angka, kalau dia dikali negatif 4, tapi kalau dijumlah 0. Kalau dia X pangkat 2, depannya ini X, berarti nanti angkanya adalah angka 2, ini angka 2, ini yang min, ini yang plus. Dan soalnya lebih besar sama dengan 0. Setelah kita ketemu semua pemfaktorannya, maka langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita mencari pembuat nolnya. Nah, langkah pertama kita mencari pembuat nol. Pembuat nol pembilang. Pembilangnya yang mana? Pembilang itu yang atas ini, yang atas. Semua taruh sini. Jadi X tambah 1 sama X min 4. Ini artinya apa? X tambah 1 sama dengan 0. Kalau 1 pindah ruas ke kanan, ini satunya pindah kanan menjadi min 1. Berarti X sama dengan min 1. Atau berarti ini X min 4 sama dengan 0. Kalau negatif 4 pindah ruas ke kanan menjadi X sama dengan 4. Sudah ketemu. Sekarang kita mencari yang kedua adalah pembuat 0
untuk penyebut. Penyebut itu yang bagian di bawah. Penyebutnya siapa? X plus 2 sama X min 2. Taruh sini X plus 2 sama X min 2 sama dengan 0. Artinya apa? X tambah 2 sama dengan 0. Sekarang kalau angka 2-nya pindah ruas menjadi minus 2, sehingga X sama dengan min 2 atau X min 2 sama dengan 0. Sekarang kalau minus 2 pindah ruas, maka dia menjadi plus X sama dengan 2, plus 2 gitu ya. Setelah langkah pertama selesai, sekarang kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua apa? Kita menggambar semua pembuat 0 ini ke dalam satu garis bilangan. Ambil contoh, kita buat satu garis bilangan panjang gitu ya. Kalau seperti ini, maka cocoknya nanti yang paling kiri adalah min 2. Setelah itu kita lihat ada min 1. Setelah itu kita lihat ada angka 2, kemudian angka 4. Jadi pembuatannya harus urut dari kecil sampai yang paling besar, gitu ya. Sekarang kita lihat, cek mana yang putih, mana yang hitam. Kita lihat dulu, khusus penyebut yang bawah ini ya, harus selalu putih. Berarti min 2 dan 2 harus putih lingkarannya. Berarti ini putih, ini putih. Sekarang kita lihat pembilangnya yang bagian atas. Kalau pembilangnya di atas soalnya ada sama dengannya, ini ada sama dengannya ya, berarti nanti ini harus berwarna hitam, gelap gitu ya, berwarna hitam gelap, ini gelap. Nah seperti itu. Kalau soalnya nggak ada sama dengannya, berarti ini putih, gitu ya. Untuk langkah kedua sudah beres. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita mau cek pakai titik uji. Titik uji paling gampang adalah gunakan angka 0. Kita ambil angka 0. Angka 0 ini masukkan saja ke dalam soal per tidak samanya ini. Kita mau hitung ya. Berarti nanti soalnya mirip nanti 0 tambah 1. Tulis sini 0 tambah 1 kali 0 kurangi 4. 0 dikurangi 4 dibagi 0 tambah 2, tulis 0 tambah 2 dikali 0 min 2, 0 min 2. Sekarang kita hitung 0 tambah 1 kan ini 1, 0 kurangi 4 ini min 4 dibagi 0 tambah 2, 2 dikalikan dengan min 2, dan hasilnya adalah minus 4 dibagi minus 4. Minus 4 dibagi minus 4 berapa? Nilainya adalah positif 1. Nah, sehingga untuk area 0 di mana? 0 itu di antara min 1 sampai 2 di sini. Berarti untuk area ini nanti bernilai positif. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif ya, karena angka 0 ada di area ini. Nah, ini ambil angka 0. Langkah yang terakhir. Sekarang kita mau gambar semuanya, sekalian kita mau mengarsir daerahnya ya. Kita gambar garis bilangannya yang komplit. Kita gambar gini. Yang panjang. Berarti di sini yang minus 2, di sini minus 1, di sini 2, di sini 4. Kemudian tadi yang putih di sini putih, ini yang hitam. Kemudian di sini putih, di sini ya hitam. Sekarang kita masukkan tanda plusnya. Tadi angka 0 ada di sini ya. Angka 0 area di sini nih. Berapa nilainya? Positif, taruh di sini positif. Berarti untuk area sini positif. Geser ke sana, min. Geser ke sini, min. Setelah min geser sini, ini plus. Sebelahnya kanannya min siapa? Plus. Pola yang harus dibentuk seperti ini bentuknya. Yang terakhir kita mau arsir adalah lihat soalnya lebih besar. Kalau lebih besar, maka yang dihasilkan adalah yang plus dan yang plus. Kalau soalnya ini kurang dari, maka yang dihasilkan adalah yang min sama min. Berarti kita bisa ambil kesimpulan yang diarsir adalah yang plus karena dia lebih besar. Berarti sebelah kiri
sebelah yang tengah-tengah dan sebelah kanan. Nah, ini kita mau arsin semua ini. Ini jawabannya. Berarti untuk soal ini jawabannya ada 3 kemungkinan. Min 2 ke kiri, di antara min 1 sampai 2 dan 4 ke kanan. Kesimpulannya bagaimana cara menuliskan HP-nya? Nah, kalau untuk menuliskan HP seperti ini maka X sedemikian sehingga kalau untuk yang ini bacanya adalah X kurang dari min 2. Sudah selesai. Kemudian kita tuliskan yang ini. Ada kata-kata atau. Ini nulisnya bagaimana nih? Min 1 kurang dari sama dengan, karena dia hitam ada sama dengannya, X kurang dari 2. Kemudian kalau 4 kanan bagaimana? Ada kata-kata lagi atau X nya lebih besar sama dengan 4. Kenapa kok ada sama dengannya? Karena dia hitam. X nya elemen bilangan real. Sekian pembahasan 3 variasi soal untuk perketidaksamaan rasional. Saya berharap anak-anak boleh terbantukan, tertolong dengan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa menolong pemahaman materinya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk seluruh anak-anak di Indonesia, sehingga mereka lebih lagi menyukai matematika. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.